Daniel Marcel baru mulai episode 1 dan udah ngajarin anak-anak buat ngelawan orang tuanya. Ads guys, please banget nonton video ini sampai selesai ya. Hello Smart Dancers, it's me Daniel Marcel and I want to welcome you guys to the first episode of Dance Talks. Yuk ngobrolin dance karena dancer juga harus pinter. Seperti yang kalian lihat pada judul, ini bukan clickbait dan gue bener-bener akan ngasih tahu kalian tips gimana cara ngelawan orang tua. Nah, kenapa sih gue bawain topik ini di episode pertama ini? Well, karena menurut gue menjadi topik yang paling banget sering dibicarain di belakang panggung ya guys. Di luar dari aktivitas latihan kita sendiri. Banyak banget gue pun sama teman-teman yang lain sering banget ngecurhatin hal ini gitu. Karena biasanya nih dancer-dancer pasti ada aja yang dilarang sama orang tuanya untuk nari terus. Bener gak sih? Dan mungkin ini ada beberapa teman-teman yang bilang, enggak kok, orang tua gue support banget. Dibayarin kelas sana sini, mau pakai mentor siapa dibayarin, dianterin sana sini. Well, that's good for you. Bersyukurlah buat itu, kalian punya privilege-nya. Tapi gue mau kasih tau kalian nih, ada banyak loh teman-teman dancer di luar sana yang sekarang lagi struggling buat perjuangin apa yang jadi passionnya di dance ini. Dan mungkin mereka-mereka ini adalah salah satu teman-teman kalian di circle-circle terdekat kalian ini. Makanya coba buat melihat dari perspektif yang lain. Dan kalau menurut kalian ini bisa menjadi solusi, jangan lupa share ini ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, gue mau mulai dengan salah satu ilustrasi yang kayak gampang buat dicerna sama kalian yang mungkin nggak merasakan ini ya. Pasti kalian familiar ya sama dance movie yang udah tayang di TV ataupun bahkan di bioskop ya, udah banyak. Nah, salah satu yang jadi favorit gue adalah Step Up 2. Ini juga yang jadi salah satu film yang buat gue terjun di dance sebenarnya. Dan actually, banyak banget sebenarnya dance film yang udah ada dan mengangkat satu plot yang kurang lebih sama sebenarnya. Yang dimana biasanya nyeritain satu karakter yang passionate banget sama dance, dia suka banget ya, dan yang kalian tahu ya, biasanya dancer-dancer tuh digambarkan anaknya nakal, ya kan, pakai topi miring-miring sebelah gitu ya, terus gayanya udah swag abis lah kalau anak-anak zaman sekarang ya kan. Terus biasanya nih, biasanya juga digambarkan ngelawan orang tua, dia kabur dari rumah, bolos sekolah, bolos kelas gitu ya. Banyak banget kasusnya gitu, kayak digambarin tuh nakal banget. Yang bahkan sampai akhirnya, ya biasanya apa yang orang tua ekspektasi sama anaknya ini di film ya, apa yang orang tuanya udah ekspektasi sama dia buat jadi businesswoman, businessman, atau mungkin orang kantor gitu ya. Tapi ternyata anaknya nih saking sukanya sama dance, nggak mau ngikutin cara orang tuanya gitu. Dan sampai akhirnya dia berjuang sendiri di dance, ya dia tetap latihan, dia tetap sama krunya. Singkat cerita, mereka ikutan lomba gitu ya. Kalau di Step Up 2 ya, mereka ikutan lomba sampai akhirnya, nih gue jadi spoiler nih. Ya biasanya happy ending ya, akhirnya adalah menang. Sampai akhirnya dia diakuin sama kru-kru yang lain dan bahkan secara nggak langsung tiba-tiba ada entah saudaranya, entah keluarganya gitu ya, ikutan nonton mereka lagi lomba, menang dan ikutan bangga gitu. Dan ternyata barulah di saat itu jadi momen dimana keluarganya bisa menerima dia gitu. Itu biasanya jadi plot dance movie yang ada ya biasanya ya. But you know what? Itu semua kesannya kayak fiktif. Yang cuma nyatanya banyak sekali saya mendengar itu dari teman-teman dancer yang lain. Dan bahkan saya sendiri pun mengalami kehidupan dance yang sama seperti film tadi. Mungkin gak 100% sama, but you get my point. Nanti pelan-pelan gue bakalan ceritain ya pengalaman gue sendiri gimana. Nah oke, itu mungkin ilustrasinya biar teman-teman di sini yang gak relate bisa ada kebayang sedikit ya apa yang kita mau ngomongin saat ini. Dan jadi sekarang gimana cara ngelawannya? Well, gue punya disclaimer dulu. Yang pertama adalah apa yang gue akan share di sini adalah menurut pengalaman gue dan yang mungkin akan tentunya gak akan 100% bisa sama kalian lakuin ke diri kalian dan juga orang tua kalian. Dan yang kedua, yang gue mau bilang adalah dari tadi gue bilang ngelawan ya, di sini pakai tanda kutip. Yang dimana kata ngelawan ini bukan ngelawan fisik yang gue maksud, ataupun ngelawan di sini dalam artian yang ngata-ngatain gitu ya, keluarin kata-kata yang gak enak didengar. Ngelawan yang gue maksud di sini adalah ngelawan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Gimana tuh maksudnya? Well, let's jump to the first point. Semoga dari poin-poin gue nanti kalian bisa ngerti ngelawan yang gue maksud ini. So, gue di sini punya 3 poin. Poin pertama gue adalah berani bersuara. Dan gue di sini mau cerita dulu
dari pengalaman gue. Gue sendiri mulai dance udah dari SMA. Dan dimana saat gue SMA ini, orang tua gue masih support gitu. Orang tua gue ngelihat, oh anak ini punya aktivitas lainnya di lain selain belajar gitu ya di sekolah. Dan mungkin itu juga jadi salah satu hal yang wajar, bener kan? Nah, gue pun dari situ ya mulai dari ikut komunitas di sekolah, komunitas di luar sekolah gitu ya. Ini masih sekedar komunitas ke komunitas. Sampai akhirnya gue makin serius di dance. Gue masuk ke dalam sekolah dance, gue masuk ke join workshop sana sini, gue punya mentor sana sini. Bahkan sampai akhirnya gue pun ikutan freelance ngejob sebagai dancer gitu. Dan di situ gue udah ngerasain yang namanya dance itu bisa dapat duit ya. Bahkan dari zaman gue kuliah ini, gue bisa ngumpulin duit, gue bisa nabung, gue bisa beli barang-barang yang gue pengen tanpa minta orang tua gitu. Ya itu suatu kebanggaan sendiri buat gue ya. Gue udah bisa nyari duit tuh saat gue kuliah gitu. Ya namanya anak baru kenal duit ya kan. Ya terus setiap job gue iyain. Oke, gue mau. Gue kumpulin, gue nabung. Ya di situ gue nggak pakai bener-bener buat hura-hura sana sini ya. Gue bener-bener nabung. Gue udah belajar nabung, gue udah belajar buat manage keuangan gue sendiri. Nah itu di situ gue merasa bangga sendiri sama diri gue sebenarnya. Masalah itu ada ketika orang tua gue realize, nih anak mau kemana nih? Gue ini seorang introvert, dan dulu gue lebih parah lagi. Gue introvert yang bener-bener akut banget. Bahkan dance itu bener-bener jadi tempat gue buat berekspresi. Dan bahkan parahnya lagi, gue akuin ya, gue setertutup itu sama orang tua gue. Ya mungkin kalau kita lihat nih ya sudut pandangnya orang tua gue saat itu, punya satu pandangan ideal di mana anak itu sekolah, kuliah, kerja, naik jabatan, digaji gede. Gitu. Itu yang jadi pandangan ideal bagi orang tua gue ya saat itu. Nah karena itu juga, saat di akhir-akhir masa kuliah gue, mereka udah mulai insecure nih. Nih anak kok makin rajin ngedance-nya. Nih anak kok makin setiap hari ada aja aktivitas ngedance-nya gitu. Ntar ngejob sana, ntar ngejob sini, latihan. Ini bener apa enggak nih kuliahnya? Dan selesai kuliah nih, bakal kerja nggak nih? Apa jadi full time dancer gitu? Yang mana sebenarnya ini kalau kita ke perspektif gue nggak pernah, gue yang saat itu nggak planning diri gue untuk jadi selesai kuliah tuh jadi dancer full time. Enggak sama sekali. Gue saat itu benar-benar udah mikirin kalau gue pun akan kerja kantor gitu. Kuliah gue IT, ada yang percaya nggak nih? Gue programming loh, gue bikin web. Dan sampai sekarang. Dan I love doing it. Dan gue nggak ada terpaksa sama sekali di sini. I really love doing it. Dan karena itu juga gue udah tahu ini. Gue senang di sini dan gue juga tahu cara nyari duitnya di sini. Ya, gue tahu karir planningnya di sini dan ya gue memang mau memantapkan diri gue di sini. Nah, dan sendiri akan selalu jadi hobi gue gitu. Yang mau dibayar ataupun enggak, gue akan tetap di sana. Masalahnya, saya tidak pernah dan tidak berani mengkomunikasikan itu. Lu mau tanya kenapa kok nggak berani itu? I don't know. Gue bener-bener tertutup itu dan itu diri gue yang saat itu. Dan entah kalau mungkin di sini ada teman-teman yang se-introvert gue, I really hope kalian bisa dengar ini juga ya. Sampai terdengar dan gue masih ingat sampai sekarang waktu gue pernah bilang untuk ini terakhir kali ya papa sama mama ngelihat kamu dance. Pernah nggak sih kalian dengar itu juga? Ini gue rasa pasti beberapa ada yang pernah juga diginiin sama orang tuanya. Nah, gue sempat sampai nangis. Gue sedown itu karena menurut gue itu hal yang paling gue suka saat itu. Dan gue selalu megang prinsip buat hormat sama orang tua. Dan di situ gue nggak tahu maksud mereka apa, gue pun nggak berani nanyain. Ya gue yang saat itu lagi-lagi sangat tertutup. Gue cuma, oke, ya gue iyain aja. Dan mungkin ini juga jadi pesan gue buat kalian yang masih kuliah, yang masih SMA, yang masih tinggal sama orang tua. Hey, buat kalian yang masih hidup sama orang tua kalian, yang masih disponsorin full bahkan sama orang tua kalian, duit jajan, tempat tinggal, kuliah dibayarin, bahkan kalian latihan pun disupport abis. Hormatin orang tua kalian. Dan menurut gue salah banget kalau kalian itu ngata-ngatain orang tua kalian dari belakang, ngomongin hal-hal negatif soal mereka karena lo dilarang untuk ngelakuin apa yang jadi hobi lo,
Dan lu masih tinggal sama mereka, lu masih disupport penuh sama mereka. Karena disitulah lu harusnya bersyukur. Itu jadi ungkapan rasa syukur lu, rasa terima kasih lu sama orang tua yang udah nge-sponsorin lu, nge-support lu sampai detik itu. Setidaknya sampai kalian udah bisa nyari duit sendiri, sampai kalian udah bisa mandiri, ya turutin aja apa maunya orang tua. Dan well, ini bukan berarti ketika kalian udah mandiri, kalian bakal ngelawan orang tua kalian yang bener-bener ngelawan ya. Itu pun jangan. Karena gimana pun, mereka orang tua yang udah besarin kalian. Give some respect for them. Oke, serius banget nih. Well, cairin dulu ya guys. Balik lagi ke cerita gue. Dan singkat cerita, saat itu ketika mereka suruh gue berhenti beneran. Gue beneran berhenti. Gue fokusin sama skripsi gue. Dan bahkan sampai gue kerja. Gue itu vakum 1 tahun. Nggak ngedance sama sekali. Dan sama kayak ikan yang lu angkat dari air, taruh di daratan ya. Nggak kuat bos. Akhirnya harus nyemplung lagi ke dalam buat bisa hidup gitu ya. Dan ya disitulah akhirnya mungkin ada telat banget malah. Akhirnya gue baru bisa buat berani bersuara. Yang dalam keadaan itu gue pun masih sangat bisa sense gitu ya. Orang tua gue bakal sensitif banget ketika ngeliat gue mulai nari lagi. Tapi akhirnya di situ gue beranikan diri buat bersuara. Mungkin ini adalah sesuatu yang gampang buat teman-teman yang ekstrovert dan mungkin udah seterbuka itu sama orang tuanya. Tapi apakah nyampein gitu aja cukup? Apakah tidak ada masalah lagi ketika kita udah menyampaikan? Dan ini masuk ke poin kedua gue, yaitu ketika lo mau didengar, cobalah buat ngedengerin dulu. Nah di sini gue mau sharing juga. Gue pun bisa punya pandangan seperti ini karena gue baca salah satu buku dari Dale Carnegie yang judulnya How to Win Friends and Influence Others. Yang dimana di situ diajarin gimana caranya kita bisa ngomong, gimana kita bisa dapetin attention orang lain. Yang surprisingly di chapter pertama aja udah diajarin buat be a good listener. Itu gue cukup kesentak gitu ya, dimana ya orang-orang kebanyakan cuma mau nyampein apa maunya doang tanpa mikirin apa yang orang lain mau sama kita. Dan itu sangat egois, bener gak? Ya mungkin di sini ada yang beda sama gue ya pastinya ya. Ada yang mungkin maunya full time aja di dance langsung, ada yang mungkin mau part time aja di dance. Nah, pastinya di sini akan ada argumen, pastinya di sini akan ada alasan-alasan kenapa sih orang tua lu nggak bolehin lu ngedance sejak itu. Dan di sini gue pun mau melanjutkan cerita gue. Sampai akhirnya ketika gue bersuara itu, barulah gue juga mau mendengar kenapa sih orang tua gue sebel banget ngeliat gue ngedance saat itu gitu loh. Ini again gue mau kasih ilustrasi sedikit. Bagaimanapun orang tua ngelarang kita itu biasanya pasti ada alasannya. Sama halnya seperti lo nyebrang jalan. Dulu pas awal masih kecil, siapa sih yang dibolehin gitu aja langsung nyebrang jalan sendiri? Ya kan, pasti orang tua lu bakal ngelarang kan lo nyebrang jalan. Tapi lihat sekarang, lo nyebrang aja kan. Dulu pasti harus ada yang nemenin ya, orang tua yang nemenin. Entah kakak lu, entah orang tua lu gitu ya. Yang jelas, lu nggak boleh buat nyebrang sendirian. Nah, kalau mau dipikirin, kenapa sih nyebrang jalan aja nggak boleh saat lu masih kecil? Terlepas dari usia lu, terlepas dari harus ada yang nemenin ini. Ya sebenarnya karena nomor 1, resikonya itu terlalu besar. Buat anak kecil, tanpa dampingan orang tua, nyebrang sendirian. Maksudnya apa? Ya di sini orang tua akan ngelihat menjadi suatu peluang yang besar untuk seorang anak kecil bakalan fail. Ya, dan lo tahu sendiri kalau fail nyebrang jalan tuh akibatnya apa. Ya kan? Nah, begitupun di dance. Yang dimana di sini biasanya orang tua akan melihat menjadi satu resiko yang besar ketika lo nyemplung di dance ini. Resiko yang besarnya apa? Ya tentunya ketika lo akan fail di kehidupan lo gitu. Dan di sini menurut gue semua orang tua sama, yaitu mau yang terbaik untuk anaknya. Dan disinilah orang tua cuma mau menghindari resiko yang besar itu terjadi sama lo. Karena hidup itu nggak cuma sekedar passion, dan hidup itu nggak cuma sekedar apa yang lo suka doang, which is di sini dance. Banyak aspek lain yang lo mesti pertimbangin. Ya salah satu di sini yang gue to the point aja buat ngomong karir dan juga your financial management. Yang mana sungguh sangat disayangkan kalau dance itu masih belum menjadi satu karir yang bisa dipandang menjanjikan untuk banyak orang. Gue ngomong apa adanya aja. Kalau di perjalanan gue, ada 2 poin yang akhirnya ketika gue berani bersuara, 2 poin ini yang disampaikan sama
orang tua gue. Nomor satu adalah secara karir dan finansial tadi, yang mana gue pun akhirnya berani bersuara untuk menjelaskan gitu ya. Ada banyak banget cara yang akan gue terapkan untuk gue bisa menghasilkan uang gitu. Salah satunya juga gak cuma dari dance ini doang, tapi juga dari karir gue di digital agency yang gue lagi bangun sekarang. Yang dimana di situ pun gue menjelaskan kalau dance ini bukan menjadi source of income utama untuk gue, dan malah jadi supporting source of income yang gue bisa punya sekarang. Nah, ini mungkin menjadi notes buat teman-teman yang mau full time di dance. Pastinya nggak akan sama approach-nya sama gue. Lo sendiri harus punya planning, dimana lo harus tahu gimana cara lo ngasilin duit, gimana lo bisa menjamin hidup lo sendiri, dan itulah yang lo harus jelasin ke orang tua lo. Dan yang kedua, gue pun banyak banget ngedenger alasan yang dimana banyak dari orang tua yang ngelarang karena pandangan dancer yang nakal. Nah, dancer tuh kayak dicap banget tato, alkohol, drugs, kehidupan malam, hal-hal kayak gini yang sama kayak di movie-movie ya. Ya mungkin di sini ada yang berpandangan, ih kolot banget. Menurut gue pun nggak punya judgement negatif sama. Gue punya banyak teman-teman ya yang ada di sana, dan ya we still be friends gitu, kita masih temenan, ya kita cuma punya idealisme hidup yang berbeda, gitu aja, gitu. Dan kalau mungkin itu yang jadi idealisme keluarga gue, selama itu bukan suatu hal yang negatif, kenapa nggak gue jalanin gitu, dan gue pun nyaman sampai saat ini untuk menjalani hal itu, gitu. Kita pasti punya idealisme hidup yang beda-beda ya. Nah di sini yang menjadi jawaban gue, ya mungkin generasi-generasi dancer di atas gue ini, ya di angkatan orang tua gue ini, mungkin punya image yang seperti itu sampai akhirnya orang tua gue pun bisa berpikir seperti itu. Dan gue nggak menyalahkan itu sama sekali. Tapi apa yang perlu dilihat adalah generasi ini kan makin berubah, dan dancer-dancer pun berubah gitu. Image kita berubah sampai akhirnya ya itulah yang gue bisa kasih lihat gitu. Dan gue sampai saat ini berusaha untuk jadi image yang tidak seperti orang tua bayangkan di zamannya itu gitu. Have I made it? Mungkin kalian yang bisa nilai itu ya. Kalau apakah saya bertato, apakah saya ngerokok, apakah saya penuh alkohol, kalian yang bisa nilai. Well, itu pun yang gue jaga, dan gue mau ngebangun image dancer yang berbeda dari apa yang menjadi stereotip kita ya selama ini. Again, no judgment ya guys, gue cuma mau merubah. Dan apa yang gue mau bilang adalah hal-hal seperti itu yang tadi kita ngomongin soal tato, drugs, itu hal-hal yang sebenarnya bukan di dance doang, di industri lain pun, mau lu kerja kantor, mau lu seorang pengusaha, itu semua akan ada gitu ya. Dan itu cuma ya another side of it gitu. Nggak ada industri yang perfect, iya kan? Dan bahkan gue pernah ngeliat yang lebih parah di industri yang lain gitu. Nah itulah yang akhirnya gue coba jelaskan. Dan soal lu mau melakukan itu atau enggak, itu adalah pilihan hidup lo gitu. Lu bakal harus memilih untuk circle mana yang lu mau masuk, dan juga kehidupan seperti apa yang lu mau pilih. Itu ada di tangan lo. Dan ini yang jadi poin ketiga gue, yaitu find the gap in between. Maksud gue adalah, poin pertama, lu mesti tahu apa yang orang tua lu mau. Dan poin kedua, lu juga harus berani bersuara. Dan yang ketiga, ya dimana kalian harus ketemu di tengah ini, supaya lu bisa hidup dengan passion lu ini, dan tetap bisa ngebanggain orang tua lu juga. Jadi ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah di sini artinya gue udah menang? Tentunya enggak. Gue bisa bilang ngelawan di sini bukan untuk mencari siapa yang menang, entah orang tua atau anaknya yang menang. Enggak. Tapi di sini malah yang gue menegaskan, cara kita melawan di sini adalah untuk kedua belah pihak bisa menang. Kalau kalian udah bisa find the gap tadi dan udah bisa ada di tengah-tengah bersama orang tua kalian, di situ dua-duanya menang. Melawan di sini adalah untuk mempertahankan apa yang menjadi passion kalian, apa yang menjadi hobi kalian, yang dimana terus kalian challenge dengan apa yang orang tua mau, sampai akhirnya kalian ketemu di satu titik yang dimana kalian bisa kuat banget di sana, dan malah seperti apa yang gue lagi lakuin sekarang, bisa share ke teman-teman yang tentunya lagi ngerasain ini juga. Jadi gue cuma mau bilang, jangan nyerah buat kalian yang lagi struggle. Kalian mungkin bisa menerapkan cara gue, tapi jangan 100% sama juga ya. Adapt it with your own situation right now gitu. Adaptasikan dengan situasi kalian saat ini. So, akhir kata, gue akan tunggu cerita lo. Please komen di bawah kalau kalian lagi ngerasain struggle ini juga, atau mungkin kalian yang punya cerita yang lain. Kalian boleh banget loh email ke gue di danmarcel.mgt@gmail.com. Ceritain ke gue, biar mungkin aja
cerita kalian bisa jadi inspirasi gue buat Dance Talk selanjutnya. So, ini gue Daniel Marcel, sampai jumpa lagi di Dance Talk selanjutnya. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga perlu pinter. See ya!